Muhadharah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam yang kudigi, semoga yang tidak menjawab salam dari saya bisunya timbul di gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang selalu saya taati, Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SN selaku pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang insya Allah selalu kita doakan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dari Allah. Allahumma selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga selalu dapat berkumpul bersama kita di pondok pesantren tercinta ini. Kemudian Dewan Asatidz wal Asatizah yang juga insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Tak lupa teman-teman baik dari santri putra, santri putri yang senasib seperjuangan, seakidah dan seagama. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa hadirin? Karena lantaran di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat. Baik udara yang kita hirup sehari-hari tanpa sedikit pun Allah meminta bayarannya, air yang kita gunakan sebagai sumber kehidupan tanpa setetes pun Allah meminta sewanya, bahkan tanah yang terhampar luas yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan berladang bagi manusia tanpa sejengkal pun Allah meminta pajaknya. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Contohnya nikmat harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pula ternilai harganya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmatku, kata Allah, maka dia tidak akan pernah bisa. Betul atau betul? Kemudian yang kedua kalinya, semoga salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang reformasi akbar, Nabi yang tidak pernah makan batu tetapi namanya tetap nomor satu, Nabi yang tidak pernah makan kangkung tetapi namanya tetap tersanjung, Nabi yang tidak pernah makan tikus mati tetapi syafaatnya selalu dinanti-nanti. Sosok figurnya manusia yang rela bermandikan darah, bersimbah pedang, berhujan anak panah demi menegakkan kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Allahumma. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari, tetapi ingin berbagi sedikit ilmu yang saya pahami. Saya harap hadirin ingat akan pepatah Arab berkata, unzur maqalah wala tanzur. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihat apa yang dia katakan. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan bergesernya masa dan berjalannya waktu, tak terasa kini kita sedang memasuki bulan Dzulhijjah
yang mana pada bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, semua hamba Allah yang mampu ekonomi dan fisiknya telah berkumpul di padang Arafah. Guna apa hadirin? Guna mengharapkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih kita kenal dengan ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, dan juga tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, semua hamba Allah yang dianugerahi rezeki yang cukup diberi kesempatan oleh Allah untuk berkurban. Yang mana perintah berkurban ini diawali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim sedang tertidur, dan juga Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Siapa putranya? Tetapi Nabi Allah belum percaya itu perintah Allah. Beliau terbangun, beliau galau, beliau gundah, beliau gelisah. Apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau godaan dari syaitan yang terkutuk? Tetapi pada malam harinya beliau kembali bermimpi, ternyata benar ini adalah perintah dari Allah. Setelah itu beliau menceritakan kepada anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail. Subhanallah, Nabi Allah Ismail mendengarkan perintah ayahnya, mentaati perintah Allah dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh ketaatan. Singkat cerita, pada saat itu Nabi Allah Ismail telah berbaring siap untuk disembelih, dan juga Nabi Allah Ibrahim telah mengasah pedangnya. Ketika itu pedang sudah menempel kepada lehernya Nabi Allah Ismail, dan ketika itu juga Nabi Allah Ismail diganti Allah dengan seekor kambing, dan wujud yang asli Nabi Ismail telah berada di sisi Nabi Allah Ibrahim. Nah, hadirin, apa yang kita dapat dari kisah Nabi berikut? Yang pertama yaitu ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan seorang anak kepada ayahnya atau kedua orang tuanya. Lihat, Nabi Ismail saja mau disembelih oleh ayahnya karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jauh-jauh dari rumah di sini disuruh untuk menuntut ilmu oleh orang tua. Apakah sudah benar-benar kita laksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan? Semoga dengan kisah Nabi di atas menjadikan motivasi untuk kita lebih giat belajar lagi, lebih giat ikhlas, lebih giat ketaatan lagi untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Dan insya Allah ilmu santri putra maupun santri putri yang hadir dalam acara ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma. Hadirin yang berbahagia, apa salahnya jikalau kita berkurban? Apa salahnya jikalau kita mendapatkan rezeki yang cukup oleh Allah, kita gunakan untuk berkurban? Baik itu berkurban dengan hewan yang namanya kambing, baik itu berkurban dengan hewan yang namanya sapi, baik itu berkurban dengan hewan yang bernama unta sekalipun, yang mana daging daripada hewan tersebut kita bagikan kepada kaum fakir miskin ataupun kaum du'afa, sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin yang berbahagia, ada dua aspek jikalau kita berkurban. Yang pertama, aspek peribadatan. Jikalau kita berkurban, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena kita telah menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, aspek kemasyarakatan. Jikalau kita berkurban, hubungan antar umat muslim akan semakin erat. Karena mengapa? Karena semisalnya ada kaum fakir miskin yang seumur hidupnya belum pernah makan daging, oleh karena kita berkurban, mereka merasakan akan nikmatnya rasa daging yang kita kurbankan tersebut. Disitulah timbul rasa sayang antar umat muslim, dan akan semakin erat hubungan silaturahmi antar umat muslim. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan ilmu yang barokah. Allahumma. Dan kita dapat menjalankan perintah Allah, yaitu berkurban.
dan juga semoga kita dapat lebih ikhlas, lebih taat akan perintah Allah dan perintah orang tua kita di rumah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.